Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau keadaan kita, posisi kita sedang ada di bawah atau dalam keadaan yang miskin maupun dalam keadaan fakir, apa yang semestinya harus kita lakukan? Di dalam Islam ada beberapa tuntunan yang perlu kita lakukan dengan baik. Ada batiniahnya, yaitu orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang dalam posisi miskin atau fakir. Ini harus mempunyai rasa tidak membenci kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan menyalahkan takdir, berkeluh kesah, bahkan sampai putus asa. Kenapa? Karena semuanya itu adalah merupakan cobaan atau ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita harus menyikapinya juga secara dewasa, secara hati-hati. Karena kalau kita salah memposisikan hati kita, batin kita dalam kondisi yang seperti ini, maka banyak sekali orang-orang fakir yang menjadi kufur, yang menjadi ingkar pada Tuhannya. Ini orang Jawa bilang jangan gersulo. Kenapa? Karena cobaan atau ujian itu mesti ada akhirnya. Tidak mungkin akan selamanya seperti itu. Padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya itu sendiri yang akan merubah dirinya sendiri. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka dalam hal ini yang penting adalah kita harus melakukan ikhtiar, doa, juga tawakal. Karena dengan berikhtiar, dengan sungguh-sungguh, dan juga disertai dengan doa, memohon kepada Tuhan, dan juga tawakal, pasrah kepada Tuhan setelah melakukan dua hal tadi, ikhtiar sekuat tenaga kita, kemudian dilakukan juga dengan doa, memohon pada Tuhan. Setelah itu kita berpasrah diri pada Tuhan. Fa insya Allah apa yang kita lakukan itu, ikhtiarnya kita itu, insya Allah akan berhasil. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, namun kalau kita pikir lebih jauh lagi, bahwa orang itu tidak semuanya bisa berusaha, bisa menjadi wira swasta. Itu belum tentu semuanya bisa seperti itu.
Walaupun semua orang menghendaki, semua orang menginginkannya. Namun untuk bisa seperti itu kan ya tidak mudah. Oke lah kita bilang ikhtiar dengan sekuat tenaga kita. Tapi artinya ikhtiar di sini kan tidak hanya sekedar kerjanya keras saja tuh ya tidak. Namun juga harus menggunakan akal pikiran kita. Kemampuan kita. Kalau kemampuannya kita tuh menunjang, kerja kerasnya juga menunjang, dan juga hal-hal lain yang menjadi tujuan itu juga mendukung, barulah itu juga akan tercapai, kemungkinan akan tercapai. Jadi tidak bisa hanya semata-mata satu sisi saja, tidak bisa. Ilmunya ya harus ada, usaha kerasnya ya harus ada. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka tidak perlu berkecil hati buat orang-orang yang kebetulan dalam posisi yang sengsara, dalam posisi yang miskin. Karena memang itu semua adalah menjadi suatu hal yang saling melengkapi. Dunia tidak mungkin akan bisa hidup. Kita tidak mungkin akan bisa menjalani kehidupan itu dengan baik kalau perputaran di dalam kehidupan itu tidak seimbang. Ayo kita bicara lebih lanjut. Kalau nggak ada orang-orang miskin, nggak ada orang-orang kaya, fakir, tidak ada orang yang sengsara, ya bagaimana seorang pengusaha bisa menjalankan usahanya dengan baik? Karena pengusaha juga perlu orang-orang yang membantu dirinya di dalam menjalankan usahanya. Inilah keseimbangan yang telah Tuhan ciptakan pada diri manusia masing-masing. Sebagai perannya masing-masing, punya peran masing-masing. Maka kita sebagai insan yang beragama, kalau kita sudah melakukan kerja yang keras, usaha yang keras, tapi ya tetap seperti itu, ya tidak usah kecewa. Karena Allah pasti akan membalasnya dengan kesabarannya orang tersebut nanti di akhirat kelak. Akan menemui kehidupan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik. Ini adalah keseimbangan di dalam kehidupan. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh lantas mengatakan bahwa ini adalah udah takdir saya. Takdirku memang begini. Ya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Tuhan sudah mewajibkan kepada umatnya itu adalah untuk ikhtiar tadi. Perkara hasilnya itu nanti sukses atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi kewajiban manusia adalah berusaha, berikhtiar terus tanpa putus asa. Fa insya Allah kalau ini selalu dilakukan, Tuhan itu Maha Adil. Boleh jadi yang tadinya kehidupannya tidak baik menjadi orang yang jauh lebih baik. Kita juga sering mendengar banyak sekali orang yang dari nol dia merintis usaha. Dengan keberaniannya, dengan usahanya, dengan kemampuannya, dengan menggunakan otaknya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Banyak yang seperti itu juga. Juga kebalikannya. Orang-orang yang tadinya
kaya, orang-orang yang tadinya pengusaha, jatuh miskin juga ya ada banyak. Memang dunia itu berputar. Terkadang ada di bawah, terkadang ada di atas. Namun yang paling baik adalah bagaimana kita bisa mempertahankan posisi yang sudah ada saat ini. Dan syukur-syukur ke depan jauh lebih baik. Demikian Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya buat kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.